Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Teh Widya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya hajat, bagi yang punya impian, bagi yang punya cita-cita, Teh Widya bantu dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkannya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah beberapa minggu ya Teh Widya tidak bikin video, tidak apa-apa, karena yang Teh Widya share juga sama ya dengan berkaitan dengan sholawat, dengan istighfar, nah seperti itu. Dan Teh Widya langsung share dari penceramah yang biasanya Teh Widya share kembali ya. Nah Teh Widya sebenarnya sih punya target ya, ini mata panda 40 hari insya Allah Teh Widya jarang tidur ya, kalau tengah malam jarang tidur karena ada sesuatu target yang ingin Teh Widya selesaikan ya. Dan insya Allah juga minggu ini selesai. Doanya semoga Teh Widya diberikan kemampuan ya. Dan pada video kali ini Teh Widya mau bercerita atau mengisahkan pasutri atau pasangan suami istri pada zaman Nabi Musa itu dalam keadaan serba kekurangan atau miskin lah. Nah pada suatu hari si pasutri ini, si istrinya ini ngomong kepada suaminya, "Duhai suamiku, bukannya Musa itu bisa berbicara, bisa berdialog dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mengadukan keadaan kita yang sangat susah, yang sangat serba kekurangan, dan keadaan kita itu ya miskin gitu." Lalu suaminya menyetujui permintaan istrinya. Lalu suami istri tersebut pergilah ke Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Wahai Musa, bukankah kamu bisa berdialog dengan Tuhanmu? Katakan kepadanya, berilah kami berkelimpahan harta atau berilah kami kekayaan." Nah seperti itu. Lalu Nabi Musa pun menyetujui permintaan pasutri tersebut. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengadukan apa yang dikatakan pasutri tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menyetujui permintaan si pasutri tersebut yang yang meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu syarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kekayaan itu akan diberikan kepada sepasang pasutri tersebut dengan syarat hanya 1 tahun saja. Setelah 1 tahun, lalu kekayaan tersebut Allah akan ambil kembali dan akan mengembalikan keadaan pasutri tersebut seperti sebelumnya. Nah, lalu Nabi Musa alaihissalam memanggil si pasutri tersebut dan berkata, "Aku sudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku sudah mengadukan permintaan kamu dan Allah menyetujui dengan satu syarat." "Apa itu syaratnya?" si sang suami berkata. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata bahwa syaratnya adalah hanya 1 tahun kamu berkelimpahan kekayaan. Setelah 1 tahun kamu akan kembali seperti keadaan semula atau miskin ya. Nah si pasutri tersebut menyetujuinya, tidak apa-apa, walaupun 1 tahun tidak apa-apa. Dan Nabi Musa alaihissalam kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa si pasutri tersebut tidak apa-apa walaupun dikasih kekayaan hanya 1 tahun. Nah setelah selang beberapa bulan dan si pasutri tersebut menjadi banyak rezeki yang berlimpah yang tidak tahu dari mana arahnya,
dan si Pasuti tersebut menjadi orang terkaya di tempat itu pada masa itu. Lalu si Pasutri tersebut setelah mempunyai kekayaan, lalu si istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, kita hanya punya waktu 1 tahun, berkelimpahan harta dan mempunyai banyak kekayaan. Maka dalam 1 tahun itu kita gunakan kekayaan yang Allah berikan untuk menolong, membantu orang yang membutuhkan, orang yang memerlukan." Si suaminya tersebut menyetujui apa yang istrinya katakan. Lalu mereka bersibuk-sibuk membantu orang-orang yang membutuhkan, membangun tempat-tempat untuk para musafir, atau kalau para musafir itu kalau bahasa Arab ya, yang yang misalkan yang bepergian terus tidak punya tempat ya, disediakan oleh sepasang Pasuti tersebut, menyantuni anak yatim, doa apa pokoknya mah dalam kisah ini adalah membantu, menolong kepada siapa saja yang membutuhkan dan memberi dan membahagiakan mereka yang posisinya sedang dalam butuh pertolongan dalam bentuk materi ya. Dan mereka setiap hari disibukkan seperti itu dan genaplah 1 tahun. Lalu mereka tidak sadar bahwa 1 tahun sudah terlewat dan mereka masih menyibukkan dirinya dengan membantu orang-orang, menyantuni anak yatim dan membangun fasilitas-fasilitas untuk para musafir yang membutuhkan. Lalu Nabi Musa pun tidak mengerti ya, kenapa kok Pasutri tersebut masih dalam keadaan kaya raya ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan waktu 1 tahun saja. Lalu Nabi Musa alaihissalam bermunajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanya kenapa si Pasutri tersebut masih dalam keadaan kaya raya dan berkecukupan sedangkan sudah 1 tahun lewat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Musa alaihissalam, "Aku tidak rela mengambil kekayaan dari pasangan suami tersebut, sedangkan mereka menyibukkan waktunya untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Sedangkan 1 kebaikan itu diganti dengan 10 kebaikan." Nah, seperti itu. Maka si pasangan suami istri tersebut tidaklah Allah ambil kekayaannya, tapi Allah bahkan kasih yang lebih, karena apa yang Allah titipkan dalam diri mereka, kekayaan yang Allah titipkan mereka gunakan untuk berbuat kebaikan. Nah, poinnya di kisah ini jadi ulah koret gitu. Poinnya ulah koret lamun loba harta, loba dunia jadi kalau punya banyak harta, jadi harus saling membantu atau rajin bersedekah lah, seperti itu poinnya. Jadi jangan koret, jangan pelit gitu. Nah, kalau pelit nanti Allah ambil hartanya. Kalau misalkan kita rajin bersedekah, insya Allah Allah akan tambah lagi kekayaannya. Nah, seperti itu. Nah, itulah kisah yang Teh Widya dengar dari seorang ustadz ya. Teh Widya sampai menyimaknya itu, oh bener juga ya gitu, menarik gitu cerita ini. Nah, itu yang Teh Widya share kembali di channelnya Teh Widya tentang pasangan suami istri yang keadaannya sangat miskin dan Allah beri kekayaan yang berlimpah. Nah, itulah yang bisa Teh Widya share pada kali ini, dan semoga bermanfaat ya. Semoga bisa diambil poinnya dari cerita Teh Widya, dan Teh Widya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.